Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa. Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qala, Musa berkata, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin. Ya, agar aku termasuk menjadi golongan orang yang bodoh. Ya, Musa berkata, aku berlindung kepada Allah. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, jadi hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Ya, jadi hikmahnya itu menyuruh menyembelih sapi itu apa? Agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Di kalangan Bani Israel ada orang yang kaya raya, dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Jadi tidak ada ahli waris selain dirinya. Jadi ada orang dari kalangan Bani Israel yang kaya raya, dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain diri dia. Dan orang kaya itu agar supaya lekas mati, maka sepupu ini membunuhnya, ya, agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya itu ke desa lain, lalu melemparkan ke pelataran desa. Kemudian apa? Dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa, lalu memohon kepada Musa, ya, Musa agar berdoa kepada Allah SWT supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang itu siapa. Ya, padahal dia sendiri yang membunuhnya. Maksudnya biar dia cepat segera mendapatkan warisan dari orang kaya itu. Apakah engkau mengejek kami? Padahal kami bertanya kepada kamu mengenai orang yang terbunuh. Dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Nah, mereka berkata, apakah engkau hendak mengejek kami, menjadikan kami buah ejekan? Kami ini, maksudnya itu kami ini bertanya kepada engkau mengenai siapa yang membunuh, tentang yang terbunuh itu, dan engkau justru malah memerintahkan kami agar menyembelih sapi, padahal sapi itu adalah sesembahan nenek moyang yang pendahulu mereka itu. Jadi mereka dulu kan menyembah anak patung sapi. Kemudian Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, maksudnya tidak termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang itu mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah SWT, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, bahwa di kalangan Bani Israel itu terdapat orang yang soleh. Ya, dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia sudah dewasa. Ya, selanjutnya orang soleh itu meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat orang, ya, berlari. Nah, ketika anak orang soleh tadi sudah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ya, dia melaksanakan sholat sepertiga malam, tidur sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari ia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjualnya kayu itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Jadi pada suatu hari sang ibu berkata kepada anaknya, sesungguhnya ayahmu
telah mewariskan kepada kamu, nak, kamu diwarisin oleh ayahmu, yaitu anak sapi betina untuk kamu yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Robnya Ibrahim alaihissalam, Robnya Nabi Ismail, Robnya Ishak. Ya. Artinya berdoalah kepada Allah agar mengembalikan anak sapi itu kepada kamu. Ciri-cirinya apa? Jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahhabah. Ya, Al-Muzahhabah. Karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut masuk ke hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan apa? Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Robnya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Lalu dia memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah, tiba-tiba apa? Sapi tersebut bicara. Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankan kamu. Kemudian anak itu berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Sapi itu berkata, demi Rabbnya Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak akan menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkatlah, sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata, sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, juallah sapi ini. Kemudian si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa, Bu? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Kemudian malaikat bertanya, sampai di pasar malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Kemudian dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, ya udah saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Tak beli 6 dinar, tapi kamu nggak usah bilang sama ibumu. Jadi anak ini diajarin supaya jadi durhaka sama ibunya. Kemudian pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku. Nah ini karena anak ini saking patuhnya dengan ibu. Ya, jadi dia jawab apa? Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku. Kemudian dia membawa pulang sapi itu. Sapi itu dibawa pulang pada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, kembalilah nak, jual dengan harga 6 dinar berdasarkan ridhoku. Ya udah, jual 6 dinar, aku ridho, kata ibunya. Kemudian dia pun berangkat ke pasar lagi dan menemui malaikat tadi yang menyamar manusia. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda itu menjawab, ibuku, beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya minta persetujuan ibu. Kemudian malaikat yang menyamar pembeli tadi bilang apa? Saya akan memberimu 12 dinar. Dinaikkan lagi jadi 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Kemudian ibunya berkata, sungguh, nak, sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk menguji kamu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini apa tidak? Ya, suruh berkata seperti itu. Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu
Dan tolong sampaikan kepadanya, biarkan sapi ini, sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Jangan engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulit lembu itu. Oleh karena itu tahan dulu sapi ini. Dan Allah SWT memang menakdirkan orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Ya, mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan. Ya, sebagaimana diperintah Allah SWT. Selanjutnya, orang yang terbunuh itu bangkit, hidup lagi dengan izin Allah. Sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Ya, kemudian dia jatuh dan mati lagi di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapatkan warisan. Ya, diulang selawase. Urip.